Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kos, si Raja Kos. Video ini saya akan membahas tentang praktek praktek yang nggak bener lah ya di kos ya, praktek tindakan asusila gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa mengenali, memang susah sih ya mengenali calon tamu yang baru pertama kali datang, terus kita bisa menebak ini orang bener apa enggak gitu. Terus agak susah gitu ya, tapi ya ini saya sharing dari pengalaman saya, pengalaman para penjaga kos di kos-kosan saya yang banyak itu, saya rangkum, saya coba bikin suatu kesimpulan. Silahkan simak videonya sampai selesai. Teman-teman, kalau pas lagi cari tamu gitu kan, ada orang datang, kelihatannya baik, sopan, terus dari penampilannya juga nggak menunjukkan yang aneh-aneh, tapi ternyata tiba-tiba narkoba, tiba-tiba dia open BO di kamarnya, dia gonta-ganti pasangan. Nah itu kan agak susah ya, agak susah untuk kita mendeteksi dari awal, apalagi narkoba ya. Narkoba itu kan kalau orang yang pas lagi nggak kumat kan, dia sehari-hari kan ya kondisinya ya sama aja kayak orang normal biasa gitu. Mungkin bisa dilihat badannya mungkin kurus gitu, tapi kan nggak semua orang kurus narkoba ya. Nanti saya dimarahin nih, weh lu jangan mengeneralisir orang kurus itu narkoba gitu ya. Nah itu susah, kalau narkoba itu memang susah karena tidak ada alat deteksi untuk narkoba. Tapi yang susah juga adalah biasanya kalau bukan kos, kalau kos LV kan biasanya ya terserah lu mau masuk cowok cewek sekamar segala macem, nggak usah pakai bukti surat nikah segala macem, sebodoh amat gitu ya. Nah cuma bagi kita yang kosnya bukan kos LV itu kan kadang-kadang bingung ya, itu mereka datang kelihatan orang baik-baik, tapi ternyata setelah kita terima, ternyata mulai kelihatan dalam tanda kutip kelihatan nggak benernya gitu. Apalagi seperti saya yang cabangnya banyak dan saya jarang banget untuk bisa ngecek setiap hari ke kos-kosan, itu kan susah sekali untuk memantau ya. Kita kan kalau misalnya oke sih ada CCTV online sih, tapi kan bukan kerjaan kita juga ya tiap hari ngeliatin mantau CCTV online setiap jam, setiap detik gitu kan ya. Kita kan hanya bisa percaya sama yang namanya penjaga kos. Penjaga kosnya biasanya kita pesenin, tolong dipantau apakah dia suka bawa nginep pasangannya, terus dia juga misalnya ya banyak tindakan-tindakan yang mencurigakan yang bisa dipantau oleh penjaga kos. Kalau penjaga kos kan di lokasi ya. Kalau di lokasi itu kan jauh lebih gampang untuk mengamati, kecuali ya penjaga kosnya juga dibeli, dalam tanda kutip dibeli itu ya dikasih duit supaya ya dia tutup mata gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh si anak kos gitu. Nah itu kalau udah kayak gitu ya susah. Jadi kita taunya ya kita kalau bisa pas lagi sidak itu baru biasa ketahuan. Nah sekarang ini yang agak meresahkan adalah kalau dulu kan gampang, cowok cewek datang berdua, kita tinggal lu cowok cewek pasangan resmi nggak, mana surat nikahnya gitu, gampang ya. Tapi yang susah sekarang apa nih? Yang susah ini sekarang kalau datang itu cowok-cowok atau cewek-cewek ya. Kan kita mikirnya kalau sejenis kan nggak apa-apa gitu ya. Biasanya kan kita malah nggak terlalu memusingkan surat nikah atau apa, kita nggak terlalu memusingkan kalau sejenis ya. Oh ya kita anggap itu temen lah. Atau ada yang bisa ngaku-ngaku ini saudara sepupu atau saudara adik atau kakak lah atau apalah gitu. Nah kadang-kadang kita kan kalau sesama jenis itu kan nggak terlalu merisaukan gitu. Tapi ternyata sekarang mulai banyak sekali ditemukan ya. Di tempat saya juga ada beberapa, itu kalau ketahuan tuh langsung kita keluarin, dan di beberapa teman-teman komunitas kos juga suka cerita di grupnya tuh sekarang tuh mulai meningkat tuh. Jadi cowok-cowok datang ternyata homo gitu ya, terus cewek-cewek datang ternyata lesbi, dan itu kan ketahuannya baru pada saat nanti kalau sudah diamati lebih lanjut pada saat dia sudah tinggal masuk ke dalam kos kita. Jadi udah agak telat sih sebenarnya karena sistem deteksi awal itu memang susah. Memang kalau untuk beberapa case sih kalau kita lihat secara sekilas itu, kalau mereka datang berdua itu secara sekilas sih biasanya sih bisa kelihatan ya. Apalagi kalau yang memang udah terbiasa ya, terbiasa mengamati tindak tanduk orang, itu biasanya kan ada inilah, maksudnya ada sedikit gejala-gejala atau tanda-tanda yang mengarah ke situ gitu loh. Tapi memang susah karena ya itu tidak ada deteksi untuk
apa ya, mendeteksi orang itu tuh homoseksual atau enggak gitu ya. Jadi kita hanya cuma bisa melihat dari gerak-gerik, dari tanda-tanda. Jadi dan itu pun kita kan juga kalau misalnya kita nggak yakin kan, istilah kalau kita nuduh kan juga nggak bener ya. Misalnya kita tiba-tiba nuduh, lu homo ya, lu lesbi ya, waduh itu kan nggak bener banget gitu loh. Kita menghakimi orang gitu. Meskipun mereka betul seperti itu aja, kita nggak boleh menghakimi kan. Apalagi kalau orang yang kita nggak kenal gitu loh, kita nggak kenal dan kita nggak tahu, terus kita udah menghakimi gitu. Nah, jadi teman-teman, saran saya sih, ya kalau memang teman-teman kan biasanya punya feeling ya, punya intuisi kalau memang dirasa, oh ini kok rasanya kok agak nggak enak ya perasaannya gitu ya, untuk jaga-jaga ya ditolak secara halus aja, nggak apa-apa. Tapi kalau memang ternyata memang belum yakin, nggak pasti segala macam, ya diterima juga nggak apa-apa, tapi ya dalam tanda kutip minta penjaga kosnya untuk pantau gitu. Karena kan memang ya sebenarnya itu bukan urusan kita sih ya, bukan urusan kita. Masalah mereka mau melakukan apa itu kan bukan urusan kita, dan bukan hak kita untuk menghakimi, tapi kan hak kita untuk menjadikan kos kita itu sesuai dengan norma-norma gitu ya. Jadi kalau memang yang sudah melanggar norma apapun itulah ya, bukan cuma homoseksualitas doang, apapun itu melanggar norma, orang suka mabok, suka judi, terus suka berantem, terus melakukan hal-hal kriminalitas segala macam, apalagi kriminalitas ya, melanggar norma aja udah nggak bener, ini apalagi kriminalitas gitu. Narkoba itu kan juga termasuk kriminal gitu ya. Nah itu langsung tegas aja, jangan sampai kita nanti dicap di masyarakat tuh kosnya itu kos nggak benar gitu. Sebenarnya kan tujuannya cuma itu gitu loh. Tujuannya kan sebenarnya kita nggak mau nyampurin urusan orang, cuma tujuannya kita melindungi bisnis kita supaya tidak dicap orang, oh kosnya nggak bener ya, kos LV lah, kos yang menerima yang orang-orang yang aneh-aneh gitu ya. Itu kan sebenarnya hak kita untuk melindungi itu. Silakan teman-teman. Ya inilah, mengasah intuisi ya, mengasah feeling ya, menilai orang. Meskipun kadang-kadang ya kita nggak boleh sih menilai orang dari penampilan gitu ya. Oke teman-teman, memang susah ya, jadi ini tipsnya rada nggak berguna nih. Untuk mendeteksi itu gimana, ternyata saya memang belum bisa juga sih. Kalau teman-teman punya ide atau misalnya punya cara gitu, cara khusus untuk mendeteksi orang-orang yang mau kos tempat kita yang nggak bener, yang narkoba segala macam, itu caranya gimana sih? Silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.